Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Hari Raya Sukot atau disebut juga Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun merupakan hari raya ketujuh atau hari raya terakhir yang diperintahkan oleh Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi kepada umat kudus miliknya. Hari Raya Sukot dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Tisri. Itu adalah hari raya musim gugur. Pada saat hari raya itulah umat milik Elohim diperintahkan untuk tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Selama perayaan itu mereka harus terus bersuka cita. Saudara-saudara, hari raya Sukot bertepatan dengan hari panen besar untuk umat kudus miliknya ini. Mereka bersuka cita. Dan pada hari pertama mereka mengambil buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon yang rimbun, ilalang dari aliran sungai. Kemudian mereka mengayun-ngayunkan sambil bersuka cita di hadapan Elohim Yahweh, Tuhan mereka yang membuat hidup dan panen raya terjadi, sehingga mereka menikmati hidup dengan segala kelimpahannya. Saudara-saudara, selama 7 hari mereka memberikan persembahan api-apian bagi Elohim Yahweh. Pada hari pertama dan hari ke-8 mereka mengadakan pertemuan kudus dengan Sabat Gadol. Apakah Sabat Gadol? Yaitu sabat besar di luar hari sabat biasanya. Saudara-saudara, apakah hari raya Sukot ini sudah digenapi? Jawabannya adalah ada yang sudah dan ada yang belum. Hari raya Sukot yang sudah digenapi adalah ketika Mesias tinggal bersama manusia di dalam tubuh yang mortal atau dapat binasa. Mereka tinggal di dunia ini selama sekitar 33 tahun. Dan bagaimana untuk penggenapan hari raya yang kedua atau yang terakhir? Itu akan digenapi, saudara-saudara, ketika Mesias mengadakan perjamuan kawin. Dia tinggal bersama mempelai perempuannya yang sudah didandani atau mengenakan pakaian kemuliaan, yaitu pakaian surgawi, atau menggunakan tubuh immortalitas, tubuh kekekalan seperti Mesias. Saudara-saudara, itu terjadi dan dia tinggal bersama mempelainya selama 1000 tahun damai dalam Sabat Gadol. Haleluya. Kapan ini terjadi? Ada saatnya nanti, saudara. Tapi ini adalah jelas akan digenapi, dan pengharapan kita untuk penggenapan hari Sukot yang sempurna yang kedua nanti adalah pasti terjadi. Dan kita bersyukur kalau sekarang kita dihisapkan kepada umat kudus miliknya. Kita dijadikan umat yang dibuat mengerti, mengenal hari-hari raya ini. Dan semua hari raya mengacu penggenapannya pada Sang Mesias yang mati di kayu salib di Golgota untuk menebus dengan darahnya umat manusia dari dosa. Itulah, saudara-saudara, inti hari raya Sukot. Marilah kita bersuka cita karena kita ada hari untuk mengenal hari-hari raya ini dan kita memperingatinya atau merayakannya. Haleluya. Makna apa yang dapat kita ambil dari hari raya Sukot untuk kita masa sekarang ini? Pertama-tama kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita
karena kita dijadikan bait Tuhan atau bait Elohim dengan kehadiran Ruach HaKodes atau Roh Kudus di dalam hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu terus bersukacita, dan bersukacita karena segala fasilitas hidup yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera terjadi setiap hari. Saudara-saudara, lantas apa yang harus kita perbuat untuk menanggapi penggenapan Hari Raya Sukkot yang akan datang? Saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus lahir baru sungguh-sungguh oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus meningkatkan iman kita kepada pengorbanan Mesias yang sudah terjadi untuk keselamatan dan penebusan atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan kita diberi pengharapan. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan pengharapan kita bahwa kita akan menerima penebusan yang sempurna, keselamatan sempurna ketika bertemu Tuhan pada saatnya nanti. Kemudian kita harus meningkatkan kasih kita kepada Yahweh Elohim, Bapa kita, dan meningkatkan kasih kita kepada sesama kita. Saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat lagi? Karena pada nantinya kita akan tinggal bersama Mesias selama 1000 tahun damai. Dan dalam hal itu dikatakan pesta kawin. Dan kita sebagai mempelainya, oleh sebab itu mulai sekarang kita harus menjadi bertumbuh dewasa. Karena yang dewasa itulah yang bisa menikmati satu perkawinan. Oleh sebab itu sebagai mempelai yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus, kita harus meningkatkan untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam pengenalan akan Elohim Tuhan, pengenalan akan kehendaknya, pengenalan akan apa yang sudah diperbuat Tuhan atas kita, dan pengenalan rancangan-rancangan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan dengan kitab suci yang terjemahannya benar, atau dengan firman Tuhan yang datang atas kita. Kita perlu merenungkan firman itu setiap saat. Kemudian melalui pujian, melalui penyembahan dalam roh dan kebenaran, melalui doa-doa yang bertumbuh, doa-doa yang sesuai kitab suci. Dan selanjutnya kita intinya harus mengenal kehendak Bapa dan melakukannya. Karena itulah yang akan mencapai keselamatan sepenuhnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita tingkatkan iman pengharapan kita, karena semuanya pasti terjadi dan digenapi. Haleluya. Saudara-saudara, ada beberapa kelompok kepercayaan tertentu, ya, khususnya pengagung nama Yahweh tentunya, itu pas mengadakan perayaan Sukkot itu juga dalam dekorasinya itu dipajang bayi, ya, bayi di dalam palungan. Dan ketika saya tanya mengapa itu ada, mereka menjawab dengan mantap, karena Mesias itu lahir pada saat hari raya Sukkot. Saudara-saudara yang terkasih, benarkah sesuai kitab suci juga beberapa penelitian bahwa Mesias lahir pada tanggal 15 bulan Tisri pada hari raya Sukkot? Atau mungkin ada yang berpendapat lain, sudah percaya penuh Mesias lahirnya 25 Desember. Benarkah demikian? Saudara-saudara, mari kita kaji supaya kita mengerti dari sumber yang benar, tidak hanya ikut-ikutan atau emosional. Haleluya. Sesudah Mesias keluar dari padang gurun, sesudah berpuasa 40 hari 40 malam, dia pergi ke Bait Suci di Yerusalem dan dia membaca gulungan kitab Yesaya pasal 61. Di dalam perikop ini dia menunjukkan kepada Bani Israel bahwa dialah Mesias atau Masiah
dan dia mendeklarasikan kepada mereka tahun rahmat Tuhan atau tahun rahmat Yahweh yang hanya berhak dideklarasikan oleh Kohen Gadol atau imam besar setiap tahunnya pada waktu Yom Kippur. Saudara-saudara perhatikan, jika tali merah kermisi yang diikatkan pada kambing bagi Asasel itu berubah menjadi putih dan batu putih muncul, itu artinya Bani Israel diterima oleh Elohim Yahweh tahun itu pada waktu Yom Kippur. Itu artinya imam besar mereka sudah memperdamaikan dosa-dosanya sendiri dan kemudian menjadi wadah yang layak untuk mendamaikan bangsanya. Itu sebabnya mereka diterima. Tapi jika imam besarnya rusak dan dia tidak menguduskan dirinya sendiri, maka dia tidak layak untuk mendamaikan bangsanya juga, dan kemudian dia akan mati di belakang tabir dan seluruh Bani Israel tidak diterima oleh Elohim Yahweh tahun itu. Karena Yesua tidak mungkin bertindak sebagai imam besar tahun itu pada waktu Yom Kippur kecuali dia sudah sampai pada ulang tahunnya yang ke-30. Pada waktu pembaptisannya dalam Lukas 3 ayat 23 disebutkan bahwa Mesias sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai pelayanannya. Tapi dia belum mencapai umur 30 tahun. Lukas 3 ayat 23 mengatakan demikian, ketika Yesua memulai pelayanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ini artinya bahwa ketika dia sedang berpuasa di padang gurun, ulang tahunnya ke-30 telah tiba. Pada waktu dia keluar dari padang gurun untuk membaca gulungan kitab Yesaya 61 pada waktu Yom Kippur, dia harus sudah berumur 30 tahun supaya dapat menjadi imam besar menurut peraturan Malkisedek menurut Torah, yaitu Bilangan 4 ayat 3 sampai 47. Ini berarti bahwa jika Mesias dilahirkan pada hari raya Sukot yang terjadi 5 hari sesudah Yom Kippur, maka dia tidak dapat bertindak sebagai imam besar pada tahun itu. Torah mengharuskan sesudah laki-laki setidaknya berumur 30 tahun sebelum mereka dapat menjadi seorang imam besar. Yesua atau Mesias lahir mestinya terjadi sebelum Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Dan inilah yang membuktikan bahwa dia dilahirkan pada waktu Yom Teruah. Alasan lain mengapa kelahiran Mesias tidak mungkin terjadi pada hari raya Sukot adalah karena menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 4-7, Yosef dan Miriam harus pergi ke Bethlehem untuk didaftarkan. Ketika mereka sedang ada di sana, Miriam melahirkan Mesias. Ini sangat penting, saudara, karena ada 3 hari raya ziarah yang diwajibkan bagi setiap laki-laki Bani Israel, di mana mereka harus pergi ke Yerusalem untuk dilakukan setiap tahunnya. Menurut perintah Torah dalam kitab Ulangan 16 ayat 16, itu adalah hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 pekan, dan hari raya Sukot. Tetapi karena Yerusalem jaraknya 8 km dari Bethlehem, kita tahu, saudara, bahwa Yosef dan Miriam tidak mungkin berada di Yerusalem untuk perayaan Sukot jika Mesias dilahirkan pada hari itu. Jika dia memang dilahirkan pada hari raya Sukot, pastilah dia akan lahir di Yerusalem yang jaraknya 8 km jauhnya, bukan di Bethlehem.
Yosef harus berdiri di hadapan Yahweh di Bait Suci di Yerusalem dan membawa persembahan pada hari raya Sukot menurut kitab Keluaran 23 ayat 19 sampai 20. Tapi saudara, bila Yosef ada di Bethlehem 8 km jaraknya sedang menolong istrinya melahirkan di dalam Sukah, lalu bagaimana dia dapat pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan persembahan untuk hari raya Sukot? Saudara perhatikan, dia tidak dapat berada di dua tempat sekaligus. Dan Yosef tidak akan meninggalkan Miriam sendirian di sana saat sakit bersalin, sementara dia sendiri pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban di Bait Suci. Juga ada tradisi kuno yang berlaku, yang mengatakan bahwa barang siapa membantu perempuan melahirkan bayi, mendapat hak adopsi anak tersebut dan membawa dia masuk ke dalam sukunya. Karena itu dapat ditentukan bahwa Mesias berasal dari garis keturunan Lewi, yaitu suku ibunya, dan garis keturunan Yehuda, yaitu suku ayahnya, sesuai kitab Matius 1 ayat 16. Itu artinya bahwa Yosef harus berada di sana pada saat kelahiran Mesias untuk mengadopsi putranya ke dalam suku Yehuda. Malkisedek memiliki kedudukan baik sebagai imam, yaitu imam Lewi, kelompok Lewi, dan raja, kelompok garis keturunan Yehuda. Para gembala juga diberitahukan supaya pergi ke Bethlehem untuk melihat anak itu. Namun mereka tidak disuruh pergi ke Yerusalem. Jika kelahirannya adalah pada hari raya Sukot, malaikat Yahweh pasti menyuruh mereka pergi ke Yerusalem untuk menjalankan perayaan di Yerusalem, bukan di Bethlehem. Saudara-saudara, di dalam kitab Lukas 2 ayat 15 ayat 16 demikian. Ketika para malaikat meninggalkan para gembala itu dan kembali ke sorga, para gembala itu berkata satu kepada yang lain, "Mari kita ke Bethlehem untuk melihat hal-hal yang sudah terjadi ini, yang telah Tuhan beritahukan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat pergi dan menemukan Miriam dan Yosef serta bayi yang terbaring di palungan. Haleluya. Itulah saudara-saudara yang mesti terjadi, yang sudah terjadi. Apakah ada dukungan ayat kitab suci bahwa Mesias dilahirkan pada tanggal 1 Tisri? Ya, ada. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan tentang Mesias. 1 Korintus 15 ayat 45. Saya bacakan, seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi jiwa yang hidup. Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. 1 Korintus 15 ayat 22. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Mesias. Mesias adalah Adam kedua, dan para rabi-rabi Israel sejak lama sudah mengajarkan bahwa hari kelahiran Adam adalah tanggal 1 Tisri. Jadi bukanlah kebetulan bahwa Adam kedua juga dilahirkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 1 Tisri. Tepatnya adalah Mesias lahir tanggal 1 Tisri tahun 3759 penanggalan Israel atau Yahudi. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi ada hubungannya atau dukungan dari ayat kitab suci tentang kelahiran Mesias. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih, dengan demikian jelaslah bahwa Mesias tidak dilahirkan
tanggal 15 bulan Tisri pada perayaan Sukot, atau tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember seperti yang sudah dilakukan pengagum penganut kaum pagan. Inilah saudara berkat yang mencerahkan, mengubahkan kita, atau kita yang masih menolak, tolong diterima dan direnungkan. Sesuaikah itu dengan apa yang tertera di dalam kisah kitab suci, atau hanya emosional karena kelompok tertentu atau orang tertentu yang punya pengaruh besar? Haleluya. Bapak Yahweh memberkati.